Shalom, damai Natal beserta dengan kita. Kembali bertemu dengan saya, Pendeta Jonathan Epul Pulalang, pada hari Kamis, tanggal 15 Desember tahun 2022. Mari kita minta pertolongan Roh Kudus untuk pembacaan dan pemberitaan firman Allah. Mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan yang sangat berbahagia ini. Kami mau menyampaikan firman Allah di Advent yang ketiga ini. Biarlah Tuhan Yesus memberkati kami dan mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus. Juga para pendengar firman Allah ini, biar Roh Kudus memberi penerangan supaya kami semua dimampukan Roh Kudus untuk meyakini firman Allah dan melakukan firman Allah. Dalam kasih dan pengampunan Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Mari kita baca firman Tuhan yang diambil dari Lukas 1 ayat 46 sampai dengan 56. Namun saya akan membacakan saja ayat 55 dan 56. Firman Tuhan berkata begini: seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elizabeth, lalu pulang kembali ke rumahnya. Demikian firman Allah yang berbahagia kita yang membaca, mendengar, dan melakukan firman Allah. Tema kita pada hari Kamis tanggal 15 Desember ini adalah Maria diperlengkapi dengan ilmu agama. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, ilmu yang lengkap tentang hidup adalah ilmu agama. Kalau di Kristen disebut ilmu teologi. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, ilmu agama atau teologi, kita belajar tentang moral yang baik, tentang kepribadian yang baik, kehidupan politik yang santun dan bermartabat. Kita juga belajar tentang keadilan ekonomi dan keadilan hukum dan kerja keras untuk kelangsungan hidup. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, agama mengajarkan kehidupan yang utuh sebagai manusia, baik dalam hubungan dengan Tuhan Yesus Kristus atau dengan hubungan dengan sesama manusia, dan juga hubungan dengan alam ciptaan. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, jika iman kita baik, maka kehidupan rohani kita pun akan baik. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, Maria adalah gadis desa yang mungkin saja tidak pernah mengecap pendidikan formal. Ia juga tidak menyandang gelar akademis seperti doktor dan sebagainya. Namun, kalau menyimak nyanyian pujian Maria, kita bisa melihat tingkatan pengetahuan Maria yang begitu tinggi tentang hidup ini. Maria mengerti politik, kehidupan sosial, dan kehidupan ekonomi. Dalam nyanyian pujiannya yang kita baca itu di dalam Lukas 1 ayat 46 sampai dengan 56, itu jelas sekali Maria memuliakan karya Allah Tritunggal yang meletakkan revolusi perubahan besar dalam kehidupan manusia. Paling tidak ada 3 hal yang diungkapkan Maria di dalam pujian kepada Allah Tritunggal itu. Yang pertama, revolusi sosial. Orang-orang yang angkuh akan dicerai-beraikan. Maka dalam hidup janganlah angkuh dan janganlah sombong. Jadi Maria mengajarkan kita supaya kita jangan menjadi orang yang sombong, orang yang angkuh, orang yang tidak memperhatikan orang lain. Itu harus dijauhkan dari kehidupan orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Yang kedua, yaitu revolusi politik. Orang-orang yang berkuasa akan diturunkan dan orang-orang yang rendah akan ditinggikan. Maka dalam hidup kita janganlah kita tamak akan kekuasaan. Jadi kita tidak boleh tamak dengan kekuasaan. Ada pertanyaan, apakah pendeta atau rohaniwan
bisa berpolitik? Nah, saya sering menjawab, pendeta atau rohaniawan atau penginjil sebaiknya tidak boleh berpolitik praktis. Tetapi pendeta dan para murid harus tahu persis tentang politik yang ada di dunia ini, khususnya di Indonesia. Dan yang ketiga, revolusi ekonomi. Orang lapar dikenyangkan dan orang kaya diusir pergi dengan tangan hampa. Maka janganlah bermegah atas kekayaan dan menimbun kekayaan untuk diri sendiri. Nah, di dalam keadaan yang susah seperti ini, bahkan diprediksi pada tahun 2023 akan semakin sulit. Orang kaya akan semakin kaya, orang miskin akan semakin miskin. Nah, itulah sebabnya orang kaya tidak boleh angkuh, orang miskin pun tidak boleh angkuh. Tapi mari kita saling tolong-menolong satu sama yang lain seperti yang diajarkan Kristus. Kita harus saling tolong-menolong, menanggung beban sesama kita manusia. Dan kita perlu juga membantu orang-orang yang kena musibah. Musibah yaitu musibah gempa bumi, banjir bandang, dan musibah-musibah yang lain. Sehingga kita pada tahun 2023 nanti, marilah kita saling mengasihi dan saling membantu satu sama yang lain. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, maka janganlah bermegah atas kekayaan dan menimbun kekayaan untuk diri sendiri. Secara intuitif, Maria memahami kehidupan dan perubahan yang akan dikerjakan oleh Allah Tritunggal dalam kehidupan manusia. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, nyanyian ini mengingatkan kita untuk membangun kehidupan yang utuh dan benar di hadapan Allah Tritunggal dan di hadapan sesama kita manusia. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, Allah Tritunggal mengangkat Maria untuk menjadikan ibu yang melahirkan keselamatan tanpa gelar pendidikan tertentu. Hal ini tentunya bukan ajakan untuk meninggalkan pendidikan formal, tetapi merupakan ajakan agar iman kita kepada Tuhan Yesus semakin diteguhkan. Dengan kata lain, iman harus lebih tinggi daripada pengetahuan. Jangan sampai kita lebih menyembah pengetahuan daripada kita menyembah Allah dalam Tuhan Yesus, daripada kita beriman kepada Tuhan Yesus. Marilah kita balik itu. Kita beriman kepada Kristus, maka ilmu pengetahuan itu akan kita miliki. Karena ilmu pengetahuan itu berasal dari Allah, berasal dari Allah Tritunggal. Seperti Daniel. Daniel mengatakan dalam Daniel 12:4 bahwa ilmu pengetahuan semakin bertumbuh. Tetapi Daniel tetap yakin iman kepada Kristus lebih tinggi dari ilmu pengetahuan. Mari kita seperti Maria. Dia tidak memiliki pendidikan formal, dia tidak memiliki gelar, tetapi dia dipakai Tuhan, diberkati Tuhan secara luar biasa, sehingga dia dipilih Tuhan untuk Kristus lahir melalui Roh Kudus di dalam kandungan Maria. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, marilah kita berubah diri kita dalam kehidupan ini sambil kita menyambut Natal dan menyambut kedatangan Kristus yang kedua kali. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Kristus, berimanlah dalam pendidikan dan karya Allah. Jadi sekali lagi, mari kita seperti Maria, dia lebih mementingkan iman daripada pengetahuan. Jadi berarti kita harus beriman sungguh-sungguh, maka pengetahuan itu akan diberikan Allah dengan kita rajin belajar, dengan kita tekun belajar, maka Allah akan memberkati kita. Semoga damai Natal akan menyertai kita dan memberkati kita sepanjang bulan Desember ini. Biarlah tahun 2023 kita memasuki dengan iman, sekalipun ada orang mengatakan akan mengalami kesulitan. Tapi bersama Kristus dalam iman, maka Tuhan akan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Tuhan, ajar kami seperti Maria yang memiliki iman yang luar biasa, tapi dia juga memiliki pengetahuan yang luar biasa. Tapi Maria lebih mementingkan iman daripada pengetahuan. Sebab kalau orang beriman dengan sungguh-sungguh seperti Daniel, maka Allah akan menambahkan pengetahuan bagi dia. Dan Allah akan mendorong dia untuk terus belajar untuk memiliki pengetahuan. Terutama pengetahuan tentang Allah Tritunggal. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni dosa kami.
Biarlah kami sambut Natal dan kedatangan Kristus dengan hati yang penuh kegembiraan, dengan hati penuh kesucian. Di dalam nama Kristus Tuhan Gembala kami yang baik, kami berdoa bersyukur. Haleluya, amin. Terpujilah Kristus, sampai kita berjumpa di kesempatan yang lain.